Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran di depan penghulu beserta artinya saat akan menjadi mantu. Liburan sudah berlalu, kini saatnya kembali menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, segala pujian yang bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di tahun 2023 ini. Terakhir kita berjumpa tahun lalu dan kisahnya tentu berbeda dengan hari ini. Tak lupa setelah kita bersyukur atas nikmat Allah yang kembali mengizinkan kita bernafas, berjumpa dan menikmati indahnya ukhuwah, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah hari ini kita bersama. Berkat perjuangan beliaulah hidayah sampai kepada kita. Dan berkat perjuangan beliaulah kegelapan berubah menjadi zaman yang terang benderang. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berkisah tentang seorang anak yang semangat dalam belajar. Usianya masih belia seperti teman-teman. Ini kisahnya bermula ketika suatu hari anak ini berangkat bersama ayahnya dari kota Yasrib menuju kota Makkah. Ada yang tahu kota Yasrib? Enggak tahu? Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Adnan. Barakallahu fiik. Mau dicolek tidak? Oke, sini. Yasrib itu dulu namanya Yasrib. Barakallahu fiik. Sekarang namanya Madinah. Kalau Madinah ada yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu Madinah? Nah, sekarang Madinah. Dulu namanya Yasrib. Anak ini beserta ayahnya pergi bersama rombongan orang-orang yang hatinya bergemuruh dengan kerinduan berjumpa dengan seorang utusan Allah. Berangkat dari Yasrib menuju ke Mekah. Di Mekah ini sudah menanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada duta yang menyampaikan untuk berjumpa dengan Rasul di Mekah. Maka rombongan ini begitu bersemangat. Perjalanan yang begitu jauh ingin segera diselesaikan, karena hatinya sudah rindu untuk berjumpa dengan orang yang mereka rindukan meskipun belum berjumpa. Sama seperti teman-teman ketika kemarin liburan, ada yang rindu belajar nggak? Ada yang rindu ketemu teman-teman lagi nggak? Seperti itulah, pengen liburan itu selesai, pengen supaya ketemu dengan teman-teman. Maka perjalanan jauh dari Yasrib atau Madinah ke Mekah itu ingin segera selesai. Nah, dalam rombongan itu adalah seorang tua, orang tua yang dia sudah berumur. Di balik itu, di belakangnya ada seorang anak. Kira-kira siapa anak itu yang akan saya ceritakan di sini? Ada yang sudah pernah dengar kisahnya?
Namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Pernah dengar namanya? Iya. Nah, anak ini ikut beserta rombongan itu bersama ayahnya di atas unta. Ayahnya ini hanya membawa Jabir. Dia anak satu-satunya berjenis kelamin lelaki. Saudara-saudaranya perempuan 9 orang ditinggal di Madinah. Dia sering ditinggal. Berapa orang? Jadi jumlah anaknya Abdullah bin Amru itu berapa? Barakallahu fiik, 10. 10 bersaudara, Jabir sendiri yang dibawa. Akhirnya mereka berjumpa kepada Rasulullah SAW untuk berbaiat. Berbaiat itu berjanji untuk menolong dan membela agama Islam serta masuk ke dalam agama Islam, rahmatan lil alamin. Maka mereka ini bahagia ketika berjumpa dengan orang yang sudah mereka rindukan. Yang belum berjumpa tapi sudah dirindukan, sama seperti kita. Ada yang tidak rindu Rasulullah? Siapa di sini yang rindu Rasulullah? Barakallahu fiik. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita gak pernah jumpa Rasul. Sama seperti tadi Jabir dan kelompok itu belum pernah ketemu Rasul tapi rindu. Nah, pada saat teman-teman, pada saat Rasul hijrah ke Madinah, ketika Islam sudah mulai kuat, Rasul hijrah ke Madinah, maka kedekatan Jabir bin Abdullah bersama Rasul semakin erat, semakin dekat. Dan disitulah dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin oleh Jabir bin Abdullah untuk menuntut ilmu, belajar kepada Rasulullah, hingga beliau termasuk dari salah satu jebolan terbaik dari Akademi Muhammad dalam bidang ilmu, pemahaman agama dan juga periwayatan hadis. Hingga kalau para perawi menyebutkan para sejarah bahwa Jabir bin Abdullah ini beliau memiliki dalam musnad itu disebutkan beliau sampai meriwayatkan 1540 hadis. Banyak apa dikit? 1540 hadis. Banyak apa dikit? Di sini siapa yang sudah hafal 1000 hadis? Atau jangan ribut, ya 100. Nah teman-teman, Jabir ini saking semangatnya belajar, beliau benar-benar konsentrasi. Kemudian meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Kalau dalam Sahih Bukhari, kitab ketiga rujukan umat Islam setelah Al-Quran dan hadis sunnah, itu disebutkan 200 yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Begitu juga dengan Muslim. Ini kitab hadis dua Bukhari dan Muslim ini yang menjadi rujukan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, Jabir ini ketika perang Badar dan juga perang Uhud gak ikut karena masih kecil teman-teman. Usianya sama kayak kalian. Ketika mau ikut belum usianya, karena perang itu nggak boleh sembarang. Teman-teman semangat perang. Siapa di sini yang semangat perang? Ke Palestina. Semangat bagus, tapi sama Rasul gak. Belum waktunya teman-teman. Waktunya teman-teman sekarang belajar, bukan jihad dulu. Karena sekarang kalau teman-teman perang ke sana cuman menghasilkan sesuatu yang kurang ada manfaatnya kecuali doa. Makanya Jabir gak pernah ikut perang di Badar, gak ikut, Uhud gak ikut. Yang ikut ayahnya, yaitu Abdullah bin Amru Al-Khazraji Al-Ansari.
Ketika mau jalan perang Uhud, satu malam sebelum perang Uhud, ini kata Jabir, ayahku berkata, aku yakin besok aku akan kembali menjadi mengikuti para syuhada yang pertama kali syahid. Dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada setelah Rasulullah daripada engkau, wahai Jabir. Aku punya hutang, maka bayarlah. Dan wasiatku, sayangilah saudara-saudara perempuan. Itu wasiat dari ayahnya sebelum perang Uhud. Maka ketika perang Uhud, Masya Allah, yang sudah terbersit dirasa oleh ayahnya terjadi. Ayahnya adalah syahid pertama ketika perang Uhud, dan ketika setelah dimakamkan, Jabir langsung ngadu, teman-teman. Kira-kira ngadunya ke siapa, teman-teman? Barakallahu fi kepada Rasulullah. Mau dicolek? Siapa namanya? Rehan. Mau dicolek? Baik. Jadi langsung ngadu kepada Rasulullah. Enggak ya. Barakallahu fiik. Beliau setelah penguburan ayahnya datang ke Rasul, ya Rasulullah, ayahku itu banyak hutangnya. Beliau tuh udah ngomong, udah bicara, udah ngasih wasiat kemarin sebelum perang, udah ngasih kabar kalau beliau akan syahid, dan ternyata terbukti. Lalu beliau berwasiat untuk membayarkan hutang-hutangnya. Kalau saya bayarkan hutang-hutang dari hasil perkebunan ayah, maka ini tidak akan cukup sampai setahun dibayarkan. Sedangkan saya diwasiatkan untuk menafkahi saudara-saudara perempuan saya yang jumlahnya 9. Rasulullah SAW langsung bangkit, berdiri. Kemudian mengajak Jabir ini ke tempat hasil panennya, yaitu kurma. Yuk ke tempat panen kurmanya. Maka setelah sampai di sana, kata Rasulullah, silakan panggil orang-orang yang sudah memberikan hutang kepada ayahmu. Maka Jabir memanggil semua orang yang memiliki piutang kepada ayahnya untuk hadir. Dan kata Rasulullah menakar kurma tersebut untuk setiap orang yang merasa punya piutang kepada ayahnya Jabir, dan semuanya lunas, gak pakai nunggu tahun-tahun. Yang kalau kata Jabir tadi, kalau misalkan dibayarin, nih gak bakalan selesai sampai setahun. Tapi hari itu selesai sama Rasul. Rasul yang nakar. Sampai kata Jabir, ketika sudah selesai semuanya, Jabir melihat tempat kurmanya tidak ada yang berkurang satu biji pun, teman-teman. Kurmanya gak berkurang, hutangnya lunas, kurmanya gak berkurang. Ini yang disebut dengan berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Makanya kalau Rasul itu emang keberkahan, nggak mesti harus banyak, yang penting cukup. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabir ini usianya ditakdirkan panjang, hampir 1 abad. 1 abad emang berapa? 100 tahun. Siapa yang bilang 100 tahun? Sini, caleg Umair. 1 abad, hampir. Belum nyampe 1 abad, hampir. Panjang gak 100 tahun? Di sini siapa yang paling tua? Ustazah apa Ustaz? Yang paling tua adalah Nabi Adam. Paling tua. Ya, tapi udah zaman dahulu. Karena orang paling tua di dunia, ya nggak ada lagi yang lain, adalah Nabi Adam. Ahlan wa sahlan warahmatullahi kepada ayahnya
Faizah. Ayah Faizah ini maksudnya. Itu punya Pak Iha. Hari ini akan tasbih. Kalau ada OTS datang, bisa tasbih. Pak Iha yang tasbih? Oh Ria adanya ya. Pak Iha udah waktu itu ya. Baik. Mohon izin Abu Pak Iha, saya menyampaikan dulu kisah ini. Baik, sudah sampai mana tadi? 100 tahun, Masya Allah. Maka semua orang terkait dengan keilmuan Al-Quran, fikih, hadis itu mengacunya kepada beliau. Nah, teman-teman, ketika sudah dewasa, mulai nih, Jabir ini ikut perang, udah mulai ikut perang. Dan pada saat ketika akan perang Khandaq, ada yang pernah dengar perang Khandaq? Barakallahu fiik. Yang menggali parit jadi sebagai tuan rumah musuh yang akan datang menyerbu, maka digalilah parit. Ketika menggali parit ini teman-teman, ada batu besar keras, nggak bisa. Para sahabat ini pas gali, plak, itu yang kalah kampaknya. Buatnya kalau cangkulnya yang rusak, bukan batunya, nggak hancur. Jadi saking kerasnya itu batu, maka langsung Jabir ini dan para sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasul, nih kami ini kesulitan untuk bikin ininya paritnya. Ya ada apa sayang? Iya, itu bocorannya. Jadi ketika udah ngadu ke Rasul, kata Rasul, biarkan, nanti biar saya tangani. Bahasa kitanya gitu kira-kira. Jadi sahabat ngadu ke Rasul, gak bisa dihancurkan. Yang ada alat-alat untuk menggalinya yang hancur, maka Rasul yang datang. Rasul itu pada hari itu ketika datang diikat teman-teman. Ininya diikat perutnya. Kira-kira kalau Rasul diikat perutnya kenapa kira-kira? Lapar, barakallahu tuh. Rasul lapar, udah 3 hari kagak makan. Lapar, tapi Rasul yang lagi lapar begitu, hanya 1 kali pukulan, itu batu langsung hancur. Hancur. Sahabat yang banyak itu, tapi tidak ada yang berhasil. Jabir ini ngelihat Rasul, ya Allah, sedih. Rasul perutnya diikat itu 3 hari gak makan. Jabir ngebayangin, kalau kita gak bisa, kita gak bakal mampu gak makan 3 hari. Rasul bisa bertahan. Maka Jabir izin sama Rasul, ya Rasul, bolehkah saya izin pulang sebentar aja ke rumah? Kata Rasul, silakan. Maka Jabir ini akhirnya pulang ke rumah. Di rumahnya ketemu istrinya, bilang, istriku, apakah ada makanan barang sedikit? Kata istrinya, ada gandum yang sedikit sama 1 ekor domba kecil. Maka Jabir ini langsung ngambil dombanya, lalu disembeli, dikuliti, lalu dimasukin bejana. Kemudian gandumnya diambil, lalu digiling dan diberikan kepada istrinya untuk dibikin adonan. Ketika bejananya ini sudah hampir matang dan adonan sudah mulai mengembang, teman-teman, Jabir ini pergi lagi ketemu Rasul. Ya Rasul, kami sedang membuat sedikit makanan untukmu. Boleh bawa teman 1 atau 2, karena emang sedikit. Apa kata Rasul? Emang berapa makanan yang kau siapkan? Diceritakan apa adanya tadi.
hanya mungkin 3 orang cukupnya. Tapi kata Rasul, wahai para sahabat tunggali parit, Jabir sudah menyiapkan makanan untuk kita, mari kita menyantapnya. Rasul bilang langsung diumumin. Kaget Jabir. Jabir kaget lah. Jabir kan bikinnya cuma paling 3 orang, tapi diumumin buat semuanya yang sedang menggali parit Khandaq. Kata Rasul, silakan pulang duluan. Sampaikan pada istrimu, jangan turunkan bejana dan jangan kau buka adonannya sebelum saya sampai. Maka pulanglah Jabir. Jabir pulang ke rumahnya, ketemu istrinya. Celaka Mi. Kalau bahasa sekarang mungkin manggilnya Umi ya. Celaka Mi. Kenapa? Saya malu, benar-benar malu sama Allah. Kita cuma nyiapin sedikit. Tapi saya khawatir Rasul bawa semua yang para sahabat yang sedang mengelilingi Khandaq. Lalu kata istrinya, apa yang Rasulullah sampaikan? Padahal apakah dia menanyakan jumlah makanannya? Iya, beliau menanyakan. Apa kata istrinya? Kalau Rasul sudah tahu takaran makanannya, Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu akan kecukupannya. Maka Jabir yang tadinya hatinya merasa cemas, ini tidak akan muat untuk semuanya, ketika istrinya mengatakan, tenang, kalau Rasul sudah berbicara, maka Allah dan Rasulnya lebih tahu takarannya. Maka tenanglah Jabir. Sehingga ketika Rasulullah beserta para sahabat datang, teman-teman, kata Rasulullah, silakan masuk para sahabat, jangan berjubel, antri maksudnya. Berjubel tahu? Jangan rebutan. Masuknya kan nggak bisa langsung masuk semua nih ke sini, dari luar ke sini nggak bisa. Antri, antri. Kemudian Rasulullah yang ikut menyidangkan makanan-makanan itu untuk para sahabat. Jabir cuma menciduk dari bejana, kemudian mengambil adonannya, dari adonan kemudian disajikan oleh Rasul hingga semuanya selesai. Iya, kurang kedengaran suaranya. Iya, baik, nanti kita berbicara. Cuman benar, Ustaz tidak terdengar ke sini. Mohon maaf ya. Siapa namanya? Iya, nanti kita 4 mata. Mungkin Fatih ya, Fatih sudah mendengar kisahnya. Nah, jadi ketika sudah diaduk, sudah dibagikan, semuanya sudah makan, semuanya kenyang. Para sahabat yang begitu banyak menggali parit yang tadinya lelah, menggali batu yang tidak bisa, kemudian datang ke situ semuanya merasa kenyang. Ada kudapan ketika lagi gali parit. Bukan kudapan, ini makan besar. Orang domba kecil dan gandum yang sedikit, tapi semuanya cukup untuk para sahabat. Dan ketika sudah selesai, Rasulullah berbicara kepada istrinya, silakan dinikmati dan dihadiahkan. Karena sisanya masih banyak teman-teman. Dari domba yang sekecil, gandum yang sedikit, ketika Rasulullah SAW bercampur di dalamnya untuk membagikan, semuanya menjadi berkah. Ziyadatul khair. Tersisa banyak dan bisa dinikmati oleh Jabir beserta keluarga dan dihadiahkan kepada yang lain. Itulah fungsi dari berkah, teman-teman. Kalau hidup kita berkah, maka itulah seperti itu. Dan kisah di akhir, ada pernah cerita Jabir ini ikut ke Romawi. Ceritanya lagi mau perang nih, jihad fisabilillah. Ada apa di sana? Ada kisah juga di sana? Baik, kalau gitu kita simak kisah Jabir. Ini penghujung nih. Jadi ini Jabir ini mau perang menuju Romawi. Yang diketuai atau komandonya adalah Maliki Al-Kas, kalau Maliki Al-Kas, yang beliau akhirnya sebagai pimpinan, teman-teman, Maliki ini
melihat dari depan ke belakang. Dilihat untuk mengecek ini pada semangat enggak nih yang perang nih. Sekalian menyemangati para pejuang yang akan pergi ke Romawi. Ketika berjalan, komandan ini Malik ini melihat Jabir itu nenteng bagel atau yang mau ditungganginya ditenteng. Kalau ibaratnya mungkin kuda atau unta disebutnya bagel. Ini ditenteng, bukan dipakai. Malik bertanya, "Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menungganginya? Engkau malah berjalan." Kata Jabir, "Saya pernah mendengar dari Rasulullah SAW, barang siapa yang kakinya berdebu ketika dalam jihad fisabilillah, maka baginya haram untuk menginjakkan kaki di neraka." Maka spontan Malik ini menuju ke depan. Tadi kan pasukan banyak, lagi keliling, langsung menuju ke depan. Udah di depan, beliau putar arah. "Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menggunakan kendaraanmu, melainkan jalan kaki?" Jabir ini paham kenapa komandannya berbicara itu dan lantang sekali di depan. Maka Jabir menjawab dengan jawaban sama dengan lantang, "Karena saya mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang kakinya berdebu ketika di jalan Allah, maka haram baginya api neraka." Maka seketika itu para sahabat yang tadinya di atas tunggangan turun dari tunggangannya, dari kudanya, dari untanya. Mereka semua ingin mendapatkan keberkahan dari debu-debu dalam perjalanan jihad, sebagaimana Jabir bin Abdullah. Maka teman-teman, ini adalah pelajaran bagi kita. Ketika iman itu benar-benar menghiasi hati kita, kita bergerak karena iman, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya gak muat, kalau dengan iman, yakin kepada Allah, maka hasilnya sebagaimana tadi, makanan bisa cukup untuk semuanya. Dan itu adalah berkah. Semoga teman-teman kita juga Allah karuniakan keyakinan yang kuat, keyakinan yang dahsyat, sehingga kita menapaki sisa usia kita ini dengan keberkahan bersama iman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu kira-kira kisahnya untuk hari ini. Inti daripada kisahnya adalah bagaimana semangat Jabir dalam menuntut ilmu. Sengaja Ustaz ambil kisah ini karena ini awal dari tahun ajaran, bukan tahun ajaran baru, pertengahan semester 2, semester genap. Kemarin udah liburan, sekarang mau belajar lagi, maka teman-teman harus lebih semangat lagi untuk mendapatkan ilmu agar ia menjadi penerang untuk jalan kita di masa yang akan datang. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya Ustaz mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.